Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, dan secara khusus Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Tomas Seyegan, marilah kita kembali bersama dengan saya, Romo Ari, belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bukalah mata dan telinga kami bagimu, bagi diri kami sendiri, dan bagi sesama, supaya kami tahu apa yang seharusnya kami mohon, dan supaya hati kami terbuka bagi jawaban-Mu atas doa-doa kami, bahkan kalau jawaban-Mu berbeda dengan apa yang kami harapkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembelajaran ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti, atau seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati dari sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 kiranya sudah sering kita dengarkan, dan kita sudah tahu juga maknanya, bahwa Yesus hendak mengatakan Tuhan itu begitu baik terhadap anak-anaknya. Dia tidak akan pernah memberikan yang jelek kepada anak-anaknya. Hanya kadangkala kita sendiri yang tidak tahu mana yang paling baik untuk kita, sehingga ketika apa yang kita pikirkan, kita inginkan dengan yang Tuhan kehendaki baik itu tidak pas, tidak klop, lalu seolah-olah kita merasa Tuhan tidak baik kepada kita. Nah, apa yang disampaikan Tuhan Yesus tadi, bagaimana orang yang meminta bantuan sahabatnya dengan tidak malu-malu pasti akan mendapatkan. Kita kadang-kadang malu, gengsi, dan kadang-kadang merasa paling benar, sehingga tidak perlu untuk memohon bantuan ataupun meminta ataupun mencari ataupun mengetuk pintu agar mendapatkan, agar memperoleh, agar dibukakan pintu. Dan kita terlalu nyaman dengan diri kita sendiri, tidak mau menyampaikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita sebenarnya rasakan.
Ini sebenarnya juga mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk menjalin relasi yang jujur dengan orang lain, dengan sesama, dan apalagi dengan Tuhan. Karena kadang-kadang kalau kita berdoa, kita nggak ngerti apa yang kita minta. Dan ketika ditanya, ya taunya tradisi seperti itu, taunya agama mengajarkan seperti itu, tetapi tidak sungguh-sungguh. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita kembali kepada diri kita sendiri. Kalau berdoa, kalau kita meminta, ya jadilah dirimu sendiri. Mungkin agama mengajarkan memang dengan rumus-rumusnya, tetapi bahwa Tuhan tetap akan melihat kedalaman hati, kejujuran diri, maka apa yang kita harapkan, kita mohon, seperti yang Tuhan sabdakan tadi, pasti akan diberikan. Karena Tuhan dengan memberikan segalanya ini demi kebaikan kita, yang mungkin kadang-kadang kita nggak tahu. Maka kita perlu untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dengan caranya bagaimana? Ya berjuang. Dengan caranya mau mencari, mau meminta, memohon, dan mau mengetuk pintu. Dan itu bisa diwujudkan dengan berdoa, dengan berkarya yang baik, dengan terus-menerus membangun keheningan, masuk ke dalam diri, berelasi dengan Allah, dengan hati nurani yang tulus. Dan kita perlu mendengarkan itu. Dan jangan sampai karena kesibukan kita merasa tidak perlu apa-apa, lalu merasa mampu untuk mencukupi diri sendiri, atau bahkan mungkin karena Tuhan dirasakan tidak memberikan apa yang menjadi keinginan kita, padahal sebenarnya kita sendiri yang tidak tahu keinginan kita, lalu kita tidak mau berjuang selaras dengan yang Tuhan sabdakan. Saudara-saudari, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita boleh untuk bertekun di dalam kebenaran, dan semakin hari hati kita semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita, untuk senantiasa selaras, sehati, sepikir dengan kehendak Tuhan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.